Perdana. Saya mahasiswa dari IAIN Pekalongan. Dalam konten saya kali ini, saya akan menjelaskan beberapa informasi mengenai apa itu virus corona, bagaimana gejala-gejala dari virus corona, dan bagaimana cara penularannya, serta saya juga akan menjelaskan mengenai bagaimana cara pencegahan dari tertularnya virus corona ini. Baiklah, saya akan memulainya ya teman-teman. Apa itu virus COVID-19? Virus COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu dari jenis coronavirus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi coronavirus tahun 2019 hingga 2020. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas, sakit tenggorokan, pilek, ataupun bersin-bersin itu agak jarang ditemukan. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multiorgan. Gejala klinis dari virus COVID-19 yang pertama yaitu demam tinggi sekitar 38 derajat, lalu ada batuk, pilek, letih, lesu, sakit tenggorokan, dan gangguan pernapasan. Masa inkubasi ini berlangsung hingga 14 hari. Perbedaan antara gejala corona, influenza, dan flu biasa. Yang pertama, pada corona, penderita akan mengalami gejala demam, batuk, pernapasan tidak normal, dahak kental, anggota tubuh lemas, dan pada sinarek pada paru-paru. Pada gejala influenza terdapat demam, batuk, hidung meler, sakit tenggorokan, bersin-bersin, muntah-muntah, diare, hingga nyeri otot. Pada flu biasa, penderita akan mengalami batuk-batuk, hidung tersumbat, bersin-bersin, sakit tenggorokan, dan pernapasan tidak normal. Lalu ada cara penularan dari virus corona. Yang pertama yaitu kontak dengan benda yang sering disentuh. Menurut penelitian, virus corona COVID-19 dapat bertahan hingga 3 hari dengan menempel pada permukaan benda. Dengan menempelnya virus tersebut di permukaan benda yang sering dijamah, otomatis virus tersebut akan dapat berpindah dan menemukan inang baru apabila orang lain menyentuh benda tersebut. Yang kedua, tidak menjaga kebersihan tangan. Tangan adalah anggota tubuh yang paling banyak melakukan aktivitas dan melakukan interaksi dengan orang lain ataupun benda-benda yang ada di sekitar. Dengan tidak terjaga kebersihannya, maka coronavirus ini dapat mudah menyebar, sebab manusia akan selalu berinteraksi dengan dunia luar menggunakan tangan. Lalu, tidak menjaga kebersihan setelah bepergian. Penularan virus corona sering tidak sadar dilakukan oleh orang-orang yang melakukan aktivitas di tempat tertentu. Apabila tempat tersebut terdapat virus corona, maka virus tersebut dapat menempel di pakaian dan benda yang Anda gunakan, sehingga virus corona dapat menular pada orang-orang terdekat Anda di rumah. Lalu selanjutnya, tidak menerapkan etika batuk dan bersin. Cara yang paling banyak menjadi media penularan virus corona adalah melalui droplet. Droplet dapat terjadi ketika seseorang meninggalkan cairan bersin, batuk, ataupun berbicara di lantai. Cairan ini berisi virus, kuman, dan bakteri, kemudian dapat menempel pada benda-benda yang dibawa oleh orang lain, sehingga virus tersebut dapat mendapatkan inang baru pada orang lain. Lalu terjadi interaksi dengan orang banyak. Berkumpul atau berinteraksi di tengah kerumunan menjadi salah satu penularan virus COVID-19 sebab virus corona dapat menempel secara kasat mata pada pakaian dan benda yang dibawa orang lain. Selain itu, resiko penularan virus corona juga dapat terjadi melalui droplet orang lain ketika batuk dan bersin. Lalu,
tidak mengisolasi diri setelah kembali dari wilayah pandemi. Cara ini disinyalir banyak terjadi di Indonesia saat ini mengingat banyaknya warga yang kembali ke kampung halaman namun tidak melakukan isolasi diri. Ada juga kurangnya pemahaman tentang virus COVID-19. Kurangnya pengertian ataupun resolusi bahaya dan penyebaran dari virus corona menjadi salah satu penyebab yang paling disayangkan. Penyebabnya seseorang mengerti dan membantah informasi tentang virus corona ini, maka sebagian orang ini akan melakukan antisipasi untuk menyangkal virus. Untuk tindakan pencegahan terinfeksi dari penyebaran virus COVID-19, yang pertama yang Anda dapat lakukan adalah sering cuci tangan menggunakan sabun. Cuci tangan secara teratur, sesering mungkin dengan sabun dan air atau bahan mengandung alkohol dapat membunuh virus yang ada di tangan kamu. Ada 5 langkah cuci tangan yang benar. Yang pertama yaitu basahi tangan seluruhnya dengan air mengalir. Lalu gosok sabun ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari. Yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku. Yang keempat, bilas dengan air mengalir yang bersih ya. Yang kelima, keringkan tangan dengan menggunakan handuk, tisu, atau udara yang dianginkan. Yang kedua, terapkan social distancing. Jaga jarak minimal 1 meter dengan mereka yang batuk ataupun bersin. Alasannya, ketika seseorang batuk atau bersin, mereka akan menyemprotkan tetesan cairan kecil dari hidung atau mulut mereka yang mungkin mengandung virus. Jika terlalu dekat, kamu akan menghirup tetesan air yang mungkin saja mengandung virus COVID-19. Yang ketiga, menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh banyak permukaan dan virus mungkin menempel di sana. Setelah terkontaminasi, tangan dapat memindahkan virus ke mata, hidung, dan mulut kamu. Dari sana, virus dapat masuk ke tubuh dan bisa membuat sakit. Yang selanjutnya yaitu melakukan aturan bersin yang benar. Pastikan kamu dan orang-orang di sekitar untuk selalu menutupi hidung, mulut dengan siku, tangan yang ditekuk ketika batuk atau bersin, atau menggunakan tisu, kemudian segera buang tisu bekasnya. Alasannya, karena tetesan dari droplet batuk ataupun bersin dapat menyebarkan virus. Etika untuk batuk yang pertama itu menggunakan masker. Menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam, ataupun menutup mulut dengan hidung dengan menggunakan tisu. Jangan lupa membuang tisunya di tempat sampah ya, Kak. Yang selanjutnya yaitu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Jika mengalami batuk, demam, ataupun kesulitan bernapas, segeralah berobat. Tetap di rumah jika Anda merasa tidak sehat. Jika Anda mengalami batuk dan kesulitan bernapas, cari bantuan medis dan ikuti arahan otoritas kesehatan setempat. Otoritas kesehatan nasional ataupun lokal akan memiliki informasi terbaru mengenai situasi di daerah masing-masing. Menelpon terlebih dahulu akan memungkinkan penyedia layanan kesehatan Anda dengan cepat mengarahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat. Ini juga akan melindungi Anda dan membantu mencegah penyebaran virus dan infeksinya. Dan yang terakhir, enggak juga sih. Yang keenam, sementara waktu di rumah aja ya. Tidak berkumpul dan dengan teman-teman, tidak ke bioskop, tidak ke mall, tidak tempat yang ada banyak orangnya. Belajar bermain di dalam rumah sehingga terbebas dari wabah COVID-19 mereda. Dan yang terakhir, ini yang terakhir ya, tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan dengan olahraga teratur, minimal 30 menit sehari sekitar rumah, seperti senam, menari, ataupun yang lainnya.
Lalu makan makanan yang bergizi, seimbang dengan makan sehari 3 kali dengan menggunakan menu beragam. Ada makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, dan sayuran. Dengan porsi yang cukup, tidak lupa minum air dan 8 gelas sehari ya. Lalu istirahat yang cukup dengan tidur sekitar 8 sampai 10 jam per hari. Sekian dari saya, nantikan konten-konten yang lainnya ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.